Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di Pertamina Mandalika International Street Circuit untuk bersama-sama melihat dari progres persiapan untuk tes pramusim yang akan diselenggarakan besok pagi ya, di hari Jumat, Sabtu, dan hari Minggu tersebut. Ya, di kesempatan hari ini kita akan bersama-sama untuk melihat persiapan di area pedok maupun untuk pengerjaan di area tribun yang masih terus dikerjakan supaya bisa terselesaikan untuk kelancaran dari pegelaran tes pramusim maupun untuk menyambut ajang balapan bergengsi yang sudah kita nantikan, yaitu MotoGP di Maret 2022 mendatang. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, saya doakan sehat selalu semua saja. Di hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini kita langsung saja menuju ke zona lintasan sirkuit Mandalika untuk melihat dari persiapan yang sedang dilakukan. Dan di sini kita langsung melihat kondisi terkini yang ada di tribun VVIP yang berada di Bukit Tikungan Pertama. Seperti yang kita lihat di bagian belakang ini, untuk persiapan keamanan dari pihak kepolisian sudah berjaga-jaga ya, untuk mengantisipasi dari tes pramusim yang akan segera kita saksikan. Seperti yang kita ketahui, untuk pengerjaan di Pertamina Mandalika International Street Circuit terus dipercepat tentunya di area tribun. Seperti yang ada di bagian sebelah kanan ini, untuk pengerjaan saat ini setengah difokuskan, yaitu penuntasan untuk pengecoran di lantai kedua, ketiga maupun pengerjaan di pemasangan atap yang berada di sini. Ya, tinggal sedikit lagi akan terpasang secara menyeluruh untuk bagian atap yang berada di tribun VIP Deluxe Class yang berada di sisi sebelah kiri trek lurus menuju dengan pertama ini. Ya, sejauh yang kita ketahui di sini untuk pengerjaan di bagian belakang, untuk pengecoran nanti jalur para penonton bisa menuju ke bagian belakang untuk tribun ini sendiri terus dikerjakan, maupun di bagian atapnya bisa kita lihat di sana para pekerja masih terus melanjutkan aktivitas mereka di hari ini ya, supaya bisa terselesaikan. Ya, untuk di bagian parkir juga maupun jalur provinsi seperti di awal video kita ya, terus di cek kesiapannya untuk lanjutan pengaspalan. Tadi sempat kita lewat sana, dan di sana sudah dilakukan untuk penghamparan lapisan dasarnya atau LPA. Nanti tinggal lanjutan untuk lapisan prime coat dan akan dilanjutkan yaitu pengaspalan. Kita masih menunggu untuk prosesnya. Insya Allah nantinya setelah selesai untuk pengerjaan di jalur provinsi tersebut, maka akan terlihat lebih rapi untuk sirkuit ini sendiri. Maupun di bagian zona tengah, kita akan lihat bersama-sama di mana drone kita juga jatuh hari ini ya. Tapi tidak masalah, kita akan terus pantau dan terus akan membagikan informasi buat kalian semua melihat dari persiapan maupun pengerjaan yang sedang dilakukan. Ya, ini di bagian atas di pemasangan atap ya. Nah, untuk teman-teman kita masih melakukan aktivitas yaitu pengerjaan cukup panjang dari hasil yang sudah didapatkan. Dari depan sana sampai ke tengah ini sudah cukup cepat ya mengerjakan dari satu hari yang kemarin kita lihat di sini, dan hasilnya sudah cukup signifikan. Mereka terus semangat untuk menuntaskan dari pengerjaan model dari atap untuk tribun VIP Deluxe sudah kita bagikan. Ya, di sini kita kembali ke trek lintasan untuk melihat kesibukan ya, persiapan di segala sektor terus dikerjakan di bagian belakang pedok, di mana untuk penempatan kantor dona, kru, official, spare part semuanya akan dipersiapkan di bagian belakang tersebut. Hospitality suite maupun molly model light yang sudah dibangun ya atau dibuat di sana untuk persiapan di tes pramusim ini. Dan di sini terlihat ramai sekali ya, bentuk tenda dan sebagainya, tempat makan disiapkan semuanya untuk fasilitas dari kesiapan untuk tes pramusim ini. Nah, ini untuk kendaraan-kendaraan pihak-pihak terkait maupun kru dan tim-tim yang sudah didatangkan di sini untuk menginstal di bagian pedok area untuk alat-alat mereka, maupun untuk kesiapan di segala sektor terus dipercepat pada hari ini.
Dan terlihat juga beberapa bagian bangunan yang terlihat belum dirangkai 100%. Tentunya malam nanti di sini akan dilembur untuk pemasangan di bagian atap maupun dinding-dinding yang sudah disiapkan ya untuk kelancaran tersebut. Ya, di sini di belakang pedok ya untuk para kru, tim dan sebagainya maupun untuk pihak-pihak yang terlibat ramai sekali, dan kita tidak menyangka tentunya akan seperti ini ya sejauh yang kita pantau. Dari pantauan kita mulai dari masih pengerjaan sampai saat ini sudah mulai tes pramusim dan MotoGP nantinya. Luar biasa, memang ini satu kebanggaan buat kita semua. Ya, begitu juga di belakang ini untuk penempatan di kantor Dorna, spare part maupun untuk kru dan lain-lain sudah bersiap-siap, sudah disiapkan semuanya ya. Dan untuk logistik sudah dimasukkan ke bagian garasi. Suzuki, Honda, Ducati, Yamaha dan lain-lain semuanya sudah bersiap-siap untuk melanjutkan aktivitas penginstalan di bagian fasilitas yang mereka butuhkan di garasi masing-masing. Dan terlihat di sini ramai sekali aktivitas di area belakang race control untuk menyambut dari tes pramusim yang akan kita adakan, maupun di bagian area gardu PLN, penataan penyambungan di semua lini ya yang masih belum terkoneksi secara sempurna untuk area kabel jalurnya. Saat ini tentunya sudah terus dicek untuk kesiapannya. Ya, begitu juga di belakang ini untuk hasil kinerja yang sudah dilakukan untuk persiapan tes ini sendiri. Nah, untuk rumputnya sudah ditanami semuanya oleh pasukan ibu-ibu tersebut, maupun di bagian medical center ya untuk alat medis semuanya sudah disiapkan semuanya untuk jaga-jaga nantinya. Dan tim Basarnas juga standby untuk 2 unit helikopter yang disiapkan untuk apabila terjadi kecelakaan nantinya, maka mereka langsung sigap untuk membawa ke rumah sakit rujukan yang sudah ditentukan. Dan di sini kita berada di tikungan ke-16 menuju ke-17. Kita lihat di sana untuk para pembalap maupun kru pembalap saat ini masih berkeliling untuk melihat dari kesiapan sirkuit ini sendiri secara langsung ya. Jadi mereka jogging caranya setiap sore untuk melihat kondisi trek bagaimanakah, dan tikungannya ini bisa cek juga oleh mereka ya. Nantinya tentu untuk tes pramusim ini akan menjadi salah satu poin buat mereka semua di Maret mendatang, supaya lebih balance, lebih seimbang untuk mereka di sirkuit ini, termasuk sirkuit baru ya. Jadi tentunya harus dites terlebih dahulu oleh para pembalap untuk keseimbangan mereka, untuk mengetahui dari lika-liku trek itu sendiri. Dan kita akan melanjut menuju ke depan untuk melihat kondisi yang ada. Jadi persiapan di segala lini terus kita lihat di sini di depan pit building atau pedok area, semuanya sudah masuk untuk logistik para pembalap, lagi dibuka, dicek dan sebagainya di sana ya untuk persiapan besok. Maupun di bagian area tribun di bagian sebelah kanan kita akan lihat untuk persiapan di hari ini. Semuanya sudah terpasang cukup cepat ya ini. Semuanya sudah terpasang di bagian tiang, kerangka dan lain-lain. Dari depan tunnel menuju ke sebelah kanan tikungan pertama ini, tikungan 17 masuk kita. Nah, ini semuanya sudah oke sekali, maupun pemasangan untuk bagian lapisan dasar ya. Jadi untuk atap membran istilahnya sudah mulai terpasang, nantinya akan dilanjutkan dengan pemasangan di bagian atap untuk atasnya tersebut. Ya, untuk premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan menuju ke tunnel pertama ini, di kondisi capaian yang bisa kita lihat bersama-sama cukup cepat sekali. Para pekerja di sini kerja siang malam untuk melakukan perakitan di bagian tiang-tiang, dibantu dengan alat krem tentunya untuk mengangkat dari baja-baja beton, baja-baja tiang maksud kita, yang diangkat di sini ya untuk tiangnya, kerangka dan sebagainya. Ya, jadi seperti inilah kondisinya di sirkuit Mandalika untuk persiapan menjelang tes pramusim yang akan berlangsung besok. Tentunya tidak boleh kita menerbangkan drone ya untuk besok ya. Untuk hari ini
boleh tentunya. Ini terakhir kali. Begitu juga terakhir kali drone kita terbang juga. Akhirnya jatuh juga karena baterai low dan kita sempat mau kembali tetapi memang tidak bisa ya. Kayaknya sudah jalurnya seperti itu. Ya, di sini kita berada di zona B di tikungan pertama untuk area tribun. Pemasangan tiang-tiang kerangka juga sudah terbentuk. Tinggal lanjutan pemasangan di bagian atapnya nanti atau atasnya, kerangka atas. Setelah itu akan terlihat sama nanti di bagian sebelah belakang sana untuk premium sama zona B yang ada di sini. Dan sejauh ini yang kita perhatikan bersama-sama dari capaiannya cukup cepat ya sirkuit Mandalika ini dalam beberapa minggu terakhir. Kita lihat masih tanah merah dan saat ini untuk pengerjaan sudah terlihat semakin signifikan. Begitu juga untuk trek lintasan curb area yang kemarin sempat dilakukan pengecatan untuk bagian curbnya warna merah ditaruh atau dikombinasikan di beberapa bagian yang kita lihat di sini. Nah, ini dia, maupun di bagian depan sana ya, dilanjutkan dibilas pengecatan supaya terlihat lebih rapi. Ya, di sini terlihat juga untuk para kru dan sebagainya ya yang melakukan pengecekan di bagian trek lintasan maupun pihak-pihak terkait juga tentunya di keseluruhan lintasan mereka terus berjalan-jalan terus melihat untuk kesiapannya. Dan di sini kita berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua untuk melihat kondisi area tribun. Untuk area tribun tikungan pertama menuju tikungan kedua atau zona C ini sudah sip sekali untuk capaiannya. Tinggal untuk lanjutan saja di bagian zona D yang saat ini masih terus akan difokuskan untuk pengerjaan pengecoran di bagian pondasi dasar tribunnya itu. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di zona D. Ternyata di sini sudah dilakukan pengecoran untuk pondasi tribun. Cepat sekali ya para pekerja untuk menyelesaikan area tribun yang ada di sini. Dan di depan sana juga sudah mulai dilakukan persiapan lanjutan di tikungan ke-6 menuju ke-7 sampai ke tunnel kedua. Dan keseluruhan lintasan juga terus dikerjakan secara bersamaan supaya bisa tuntas. Ya, tapi sayang sekali kita tidak bisa lanjut menuju tikungan ke-12 dan Bukit 360 karena drone kita jatuhnya persis di tunnel kedua. Dan sampai saat ini kita tidak bisa menemukannya kawan-kawan ya. Doakan saja supaya saya bisa dapat drone terbaru untuk melihat progres pengerjaan lewat udara kembali. Untuk itu sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya ucapkan matur tampiasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.